Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo Sobat Bintang Bangsa. Kembali lagi dengan aku, Imam. Di serial Bintang Ramadan, kita sekarang di pertemuan ketiga. Ini berarti udah masuk di pertengahan Ramadan. Aku sebagai yang perhatian sama kalian nih semua. Gimana kabar puasanya? Gimana kabar ibadahnya? Gimana sholat wajibnya? Sholat sunnahnya? Kalau ada yang bolong, coba dipikirin kok bisa bolong? Padahal ini bulan yang mulia, bulan yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau misalkan kita lupa tadarus, kapan mau ngejar tadarusannya? Supaya bisa khatam 1 bulan full. 1 bulan ini khatam minimal 1 kali. Karena apa? Itu kitab suci kita. Itu kitab suci kita. Kenapa perlu kita fokus sama ibadah? Karena kita ngejar kemuliaannya. Kita ngejar di mana kesempatan Allah di sini ngasih banyak pahala, ngasih banyak balasan kebaikan yang beda berkali-kali lipat daripada bulan-bulan yang lainnya. Sebelumnya kita udah bahas tentang Perang Badar. Tapi sini izinkan aku untuk membahas sedikit lagi tentang Perang Badar. Di mana selain ada 2 pemuda kecil. Nah, buat yang belum tahu tentang ceritanya, silahkan lihat video sebelumnya. Di mana ada 2 pemuda kecil yang di sana berjihad mati-matian hanya untuk membunuh Abu Jahal. Tanpa rasa takut, tanpa gentar memecah belah pertahanan yang digunakan oleh Abu Jahal. Di sini aku ingin ngambil salah satu kisah sahabat yang berada di belakang atau dekat dengan perkemahan Rasulullah SAW ketika Perang Badar. Di mana dalam strategi perangnya Rasulullah mengatur sebaik mungkin pasukannya supaya 313 ini itu nggak langsung habis tenaganya. Sehingga diatur. Nah, waktu itu ada beberapa sahabat yang sedang duduk di dekat dengan tenda Rasulullah. Ketika mendengar bahwa Rasulullah bilang, ayo maju, silahkan maju. Kalau misalkan kamu terbunuh hari ini melawan mereka, maka engkau akan masuk surga. Seketika sahabat itu yang sedang duduk memakan kurma, memakan 3 atau 5, ya dalam riwayatnya yang berbeda-beda. Ketika sedang makan kurma, mendengar bahwa Rasulullah berkata seperti itu, dalam pikirnya langsung bilang, apakah benar? Dan terucap kalimat, bakhin ya Rasulullah. Bakhin ya Rasulullah. Yang artinya, begitu indahnya Rasulullah. Begitu indahnya Rasulullah. Begitu indahnya wahai Rasulullah. Apa yang dimaksudkan dengan indah di sini? Bahwa sahabat ini berpikir, cuman hanya melawan orang itu, melawan para kafir Quraisy, terbunuh hari ini, terbunuh oleh mereka, maka ganjarannya surga, begitu indah. Maka kalau misalkan aku makan kurma sisaan ini, sisa kurma yang belum aku makan, maka ini lebih lama untuk menghabiskan kurma ini daripada aku melawan mereka. Daripada kedekatan terbunuhnya aku untuk masuk surga. Begitu indahnya. Itulah para pandangan sahabat ketika terkumandangkannya kebaikan. Diserukannya kebaikan, maka para sahabat berpikir, ini waktunya. Karena mereka mengejar kemuliaan yang begitu besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau kita korelasikan dengan saat ini, dengan perjuangan kita, itu nggak sebanding. Kita cuma melawan diri kita. Kita melawan hawa nafsu kita. Berat, memang berat. Tapi terletak dari mana kesungguhan kita.
Padahal Allah udah ngasih tahu. Idza jaa Ramadhanu, dalam hadis qutsinya. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabal jannah wa ughliqat abwaban nar wa suffidatis sayatin. Au kama qala Rasulullah. Yang artinya kalau misalkan datang Ramadan datang nih. Allah takdirkan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka akan terbuka pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8. Dan akan tertutup pintu-pintu neraka yang jumlahnya ada 7. Dan akan dibelenggu setan. Setan-setan itu akan dibelenggu. Makanya kalau misalkan bulan ini nih, ada yang masih malas-malesan, ada yang masih rebahan, nggak manfaatin waktunya. Usikum wa iyyakum bittaqullah. Berarti yang salah bukan setan. Yang salah kitanya. Yang belum sungguh-sungguh kitanya. Yang belum patuh kitanya. Gimana kalau misalkan kita sama Tuhan kita masih belum patuh? Gimana kita mau patuh sama manusia? Apakah derajat manusia lebih tinggi? Nah, makanya coba kita renungi. Sekarang udah ada satu waktu yang Allah khususkan. Terbukanya pintu-pintu surga bagi mereka yang berpuasa dengan sungguh-sungguh. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam pintu surga yang namanya surga Ar-Rayyan. Itu hanya dimasuki oleh mereka yang berpuasa dengan ikhlas. Dan akan tertutup setelah semua para orang-orang yang berpuasa, setelah masuk semuanya, maka akan tertutup. Hanya khusus orang-orang yang berpuasa. Dan ditambah lagi, sudah dijaga. Allah udah ikat. Ini musuh-musuh kita, para iblis syaitan tuh udah diikat. Makanya, nggak heran kalau misalkan Ramadan itu banyak orang-orang yang mungkin dulunya itu banyak melakukan hal-hal yang nggak baik, lisannya banyak ngeluarin hal yang nggak baik, itu berubah di bulan Ramadan. Nah sekarang pertanyaannya, teman-teman gimana? Kita gimana? Apakah kita termasuk mereka yang meskipun nggak ada setan, itu masih malas-malesan? Padahal itu sudah Rasulullah sabdakan. Begitulah para perjuangan para sahabat yang mengejar kemuliaan, yang mengejar kesempatan dari baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini banyak banget teman-teman. Salah satunya, aku spill dikit ya, meskipun ini video yang akan datang nanti. Aku spill dikit, salah satunya adalah kalau misalkan kita baca Al-Qur'an. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, 1 kebaikan aja, maka akan Allah balas 10 kebaikan. Itu di bulan biasa. Itu di bulan biasa, apalagi di bulan sekarang nih. Yang Allah sudah janjikan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu, atau puasa itu, untuk aku, untuk Allah. Dan hanya aku yang akan membalasnya. Apa maksudnya? Kita akan sama-sama bahas di pertemuan yang akan datang. Syukran ala jami'i ihtimam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.